Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan lagu Inilah Hari Minggu. Yesus mengundang Engkau, marilah orang percaya, marilah datang segera. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu biasa dengan tema Berhasil di Jalan Tuhan. Perkembangan dunia membawa perubahan pada gaya hidup manusia. Namun perubahan gaya hidup tidak selalu diiringi perubahan nilai hidup. Nilai kesuksesan misalnya, seringkali diukur hanya dari tingginya jabatan atau banyaknya harta. Sementara nilai iman kurang mendapat perhatian. Dalam bacaan Alkitab minggu ini, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memiliki nilai hidup yang berbeda dari nilai hidup dunia. Ia tidak memandang tingginya jabatan sebagai ukuran keberhasilan. Ia mengajarkan bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menjalani hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Karena hanya orang yang berhasil di jalan Tuhan yang akan menikmati kehidupan kekal di rumah Bapa kelak. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah memiliki nilai hidup seperti yang diajarkan Tuhan. Apakah kita sudah mengutamakan nilai-nilai iman dan melakukannya dalam keseharian kita? Atau selama ini kita malah mengabaikan iman
dan mengutamakan dunia. Marilah kita datang kepadanya untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunan darinya. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Kami mengakui hidup kami belum seturut kehendak Tuhan. Hidup kami lebih diisi dengan keinginan dunia. Kami jarang bahkan lupa mengisi iman kami dengan nilai-nilai yang diajarkan Tuhan kepada kami. Kami lebih cenderung ingin sukses dengan jabatan dan harta di dunia ini. Bahkan kami sering menyakiti sesama kami hanya untuk mencapai kesuksesan di dunia. Kami tidak melakukan nilai-nilai iman kami sebagai murid-murid Tuhan di dalam keseharian kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami menyesali segala perbuatan kami. Tolonglah kami agar kami dapat menyatakan iman kami dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini, yang diambil dari Yesaya pasal 55 ayat 7 sampai 8. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih, tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram, meskipun belum kebeluh. Dikala matahari terbenam, ketika datang mempelai, apakah suluhku tetap terang, menyambut dengan baik? Apakah hatiku tak bergemar, tinggalkan dunia yang penuh cemat, atau jiwaku akan menentang menuju sorga yang tenang? Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, doa dan pengharapanku. Bapak Ibu, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu di dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai setiap kami yang hadir di dalam pemberitaan firman ini, supaya kami yang mendengar firman boleh mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan bagi saudara? Apa kira-kira? Apakah pernah memikirkannya, merenungkannya? Mungkin untuk membantu bagi yang punya anak kecil, cobalah dilihat apa harapan saudara untuk anak-anak saudara itu nantinya. Kalau anaknya sudah besar, mungkin coba dilihat apa yang menjadi kriteria saudara untuk calon menantu. Atau kalau belum punya anak, mungkin cobalah direnungkan apa yang menjadi harapan saudara terhadap hari depan saudara. Pertanyaan-pertanyaan tadi mungkin bisa membantu kita untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang menjadi ukuran keberhasilan dalam kehidupan kita. Kalau ingin, umumnya ingin kaya ya, atau ingin terpandang gitu kan, ingin punya menantu yang terpandang, berarti itu yang menjadi ukuran keberhasilan, yang menjadi ukuran kesuksesan. Ingin anaknya nanti jadi orang kaya, ya mungkin itu ukuran keberhasilan saudara. Setiap orang mungkin beda-beda. Tapi adakah di antara saudara yang menginginkan anak saudara atau calon menantu atau diri sendiri nanti akan hafal Alkitab misalnya? Ada enggak? Atau yang menjadikan rajin beribadah, setia melayani sebagai salah satu kriteria ukuran dari keberhasilan? Rasanya jarang ya. Ya. Kenapa kita perlu mengetahui apa yang menjadi kriteria berhasil buat kita? Karena apa yang menjadi kriteria berhasil buat kita itu akan berdampak dalam upaya kita, dalam usaha kita untuk meraihnya.
Belum lama saya lihat wawancara seorang stand up komedian. Masih baru, belum sukses, masih baru tampil lah di acara-acara. Dalam satu wawancara, pewawancaranya nanya, apa yang menjadi harapan ke depan? Apa yang menjadi cita-citanya? Cita-cita dia ingin punya panti asuhan. Jarang, ya kan? Ditanya kenapa? Ya karena latar belakang dia susah. Jadi dia melihat juga teman-teman di lingkungannya juga banyak yang susah, tidak punya kesempatan. Jadi kalau dia seandainya bisa berhasil di stand up comedy itu, maka dia berharap nanti dia akan bisa punya panti asuhan untuk memberi peluang, memberi kesempatan untuk anak-anak yang punya latar belakang sama seperti dia. Lalu yang wawancara bilang, wah bagus juga gitu. Nggak menyangka kamu punya harapan seperti itu. Tapi biasanya kalau udah sukses biasanya lupa, kata yang wawancara. Ya. Terus dia bilang, ya karena itu dia udah mulai dari sekarang. Karena dia takut nanti kalau dia udah sukses dia lupa. Jadi sejak saat itu dia sudah mencoba membangun komunitas. Orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, di lingkungannya yang punya latar belakang susah seperti dia coba dikumpulkan untuk menjadi sebuah wadah di mana dia berusaha membuka jalan. Kalau di antara komunitasnya itu ada yang tertarik untuk stand up comedy juga, dia bisa membimbing, dia bisa mengajar bagaimana caranya. Kalau ada yang tertarik misalnya dengan seni musik, maka dia akan berusaha untuk mencarikan orang yang bisa mengajar, membuka peluang. Dan itu sudah dilakukan sejak saat itu gitu. Sebelum dia betul-betul jadi seorang yang sukses. Dari sini kita melihat apa yang menjadi harapan dia ke depan. Menentukan cara dia untuk mewujudkannya. Jarang ada, tapi ada. Ya. Lebih banyak orang yang kriterianya apa? Yang kaya, yang terpandang. Itu yang menjadi kriteria keberhasilan. Sehingga yang diupayakan habis-habisan yaitu supaya bisa menjadi kaya, supaya bisa menjadi terpandang. Sekolah aja nggak cukup, ditambah berbagai les. Supaya apa? Supaya berhasil, supaya terpandang nantinya. Atau yang sudah bekerja, kerja keras habis-habisan, lembur dan sebagainya. Karena itu yang menjadi kriteria keberhasilan buat mereka yang menjadikan kekayaan dan terpandang itu sebagai keberhasilan buatnya. Itu yang diusahakan. Bagaimana dengan kehidupan iman? Bagaimana dengan bergereja, dengan ketaatan kepada Tuhan, dengan panggilan untuk melayani? Kalau hal-hal itu tidak masuk dalam kriteria keberhasilan seseorang, maka usahanya juga jadi tidak seberapa. Ya. Yang diusahakan yang tadi yang jadi kriterianya. Tahu kehidupan iman itu penting, karena itu ditempatkan nomor 2. Ya, kalau masih sempat, kalau masih ada waktu, kalau masih punya tenaga. Kalau enggak, yang penting tujuan dia untuk berhasil dapat dicapai dulu. Yang tidak masuk dalam kriteria itu jadi urutan berikutnya. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai 12, kita membaca bagaimana Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dianggap berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka orang-orang yang terpandang, mereka orang-orang pandai, mereka orang-orang yang beriman. Harus saya kasih tanda kutip berimannya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini disebutkan tadi yang menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu kursi yang ada di sinagoga, di tempat ibadah, yang dipakai oleh mereka yang mengajar. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini kalau di tempat ibadah mereka lah yang mengajar, sehingga disebutkan mereka menduduki kursi Musa. Mereka didengarkan, dihormati, punya pengaruh. Tidak semua orang bisa duduk di situ.
hanya orang-orang yang memenuhi kriteria, orang-orang yang punya pengetahuan dan taat. Jadi secara lahiriah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Matius 23 ayat 1 sampai 12 adalah orang-orang yang berhasil memenuhi kriteria tadi. Mereka punya pengetahuan, mereka taat, mereka dihormati. Secara lahiriah berhasil, tapi secara rohaninya rupanya tidak. Karena dikatakan di situ, kalaupun mereka melakukan apa yang mereka ajarkan semata-mata karena ingin dipuji, mereka senang duduk di depan dalam perjamuan, mereka senang berdoa di pinggir-pinggir di perempatan-perempatan jalan supaya dilihat orang. Aslinya tidak begitu. Mungkin kalau nggak ada orang mereka nggak berdoa. Kalau ada orang mungkin mereka ngasih persembahan yang banyak supaya dilihat orang. Kalau nggak ada orang mungkin dia nggak kasih persembahan. Jadi keberhasilan lahiriah tadi, yaitu kan lahiriah ya, fakta bahwa mereka punya pengetahuan, bahwa mereka dihormati, disegani orang, omongannya didengarkan, itu fakta. Lahiriah berhasil. Tetapi apa yang berhasil ini rupanya menjadi tidak berarti ketika sesungguhnya mereka bukan seorang yang beriman. Mereka melakukannya hanya supaya dilihat orang. Di hadapan orang mungkin mereka dihormati, tapi di hadapan Tuhan mereka direndahkan. Artinya keberhasilan lahiriah itu juga harus diiringi dengan keberhasilan rohaniah. Mungkin kita ingat cerita Lazarus dan orang kaya. Ingat ya, cerita yang terkenal. Di dunia, si orang kaya itu orang yang berhasil. Dia punya banyak harta dan sebagainya. Tetapi ketika dia mati, dia ada di tempat di mana dia akan menderita selamanya. Di mana dia melihat Lazarus di surga. Keberhasilannya di dunia, kekayaan hartanya di dunia jadi tidak berarti di kehidupan kekal. Artinya keberhasilan rohani juga menjadi sesuatu yang penting. Ya, jangan sampai kita terus menomorduakannya, lebih fokus pada keberhasilan lahiriah. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya di ayat yang ke-8, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Ayat yang ke-10, janganlah pula kamu disebut pemimpin. Kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan hormat, tujuannya hanya untuk mendapatkan kekuasaan, keberhasilan seperti itu tidak ada artinya. Sebaliknya, kalau itu kemudian bisa diraih, ya pakailah jabatan itu untuk melayani, bukan untuk mencari hormat diri sendiri. Jadi kehilangan maknanya ketika keberhasilan rohani tidak menyertainya. Mungkin kita bisa membandingkan dengan Tuhan Yesus, Sang Mesias, yang mengatakan, aku datang bukan untuk melayani, tetapi aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan Tuhan Yesus menjadikan tugasnya untuk menjadi berkat buat banyak orang, bukan untuk mencari kehormatan. Dari firman Tuhan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa keberhasilan rohani itu juga penting. Bahkan lebih penting, keberhasilan rohani di dalam iman menjadikan hidup kita jadi lebih berarti. Pencapaian-pencapaian yang kita raih di dunia menjadi lebih bernilai. Keberhasilan rohani juga penting untuk kehidupan kekal. Tapi kemudian kita harus merenungkan, lantas bagaimana caranya untuk kita bisa meraihnya. Saya pernah mengajak anak-anak muda untuk terlibat lebih dalam di dalam pelayanan gereja. Ya. Waktu itu saya katakan supaya punya pemahaman yang lebih matang, terlibatlah jadi penatua misalnya. Ya. Karena kalau jadi penatua nanti akan diperlengkapi.
Ada pembinaan calon penatua, selama menjadi penatua juga terus ada pembinaan penatua. Secara pengetahuan, pemahaman terus dilengkapi. Lalu di dalam keseharian sebagai penatua pasti akan berusaha untuk melakukan apa yang dia pahami, apa yang dia imani. Maksud saya supaya anak-anak muda ini punya nilai iman yang bukan saja diketahui, tetapi yang tertanam di dalam dirinya. Sehingga kemudian kalau dia sukses di dalam pekerjaannya, nilai-nilai iman ini terbawa, mewarnai keberhasilannya di dunia pekerjaan. Tapi ya, ajakan itu tidak terlalu mudah juga ditanggapi. Karena anak-anak muda sudah sibuk gitu, dengan karirnya, dengan keluarganya yang baru. Artinya saya kalau melihat-lihat lagi di konteks sekarang, di mana anak-anak sekolah saja sudah nggak punya waktu, maka ajakan kepada anak-anak muda ini bisa dibilang terlambat gitu. Ajakan panggilan untuk melayani Tuhan di usia muda sudah terlambat. Seharusnya nilai-nilai iman itu ditanamkan jauh sebelumnya, sebelum anak-anak sibuk dengan sekolahnya, dengan pekerjaannya, dengan keluarga barunya. Dalam hal ini kayaknya kali kedua saya menyebutkan, rasanya kita harus belajar dari teman-teman kita yang muslim, di mana mereka lebih memperhatikan pendidikan iman. Sejak lahir, dia sudah menyuarakan azan. Sejak sebelum sekolah, sudah diajarkan berpuasa. Saat bersekolah, mereka cari guru les untuk mengajarkan pelajaran agama. Les agama. Yang les kayaknya hampir semua anak sekolah. Tapi yang les agama Kristen, saya ragu kalau itu ada. Bahkan mereka kan juga suka memasukkan anak-anak mereka di pesantren, ya kan. Jadi pendidikan imannya bukan hanya 1 jam 2 jam, tapi di dalam keseharian. Sehingga nilai-nilai iman mewarnai kehidupan mereka. Padahal Tuhan Yesus yang mengajarkan supaya kita bukan saja meraih kesuksesan jasmani, tapi memperhatikan juga keberhasilan rohani. Supaya kita bukan hanya mendengar dan mengetahui, tetapi juga melakukan. Ya, jangan disebut rabi, jangan disebut pemimpin. Karena itu hanya akan membuat orang jatuh seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Sebelum usia sekolah kan anak-anak belum sibuk, ya kan? Waktunya masih banyak. Ya. Artinya kalau kita mau menanamkan nilai-nilai iman pada saat itu, ada waktunya. Bahkan lebih baik, ya, anak-anak dididik bagaimana memahami firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu mewarnai kehidupannya sejak dari kecil. Kalau itu sudah bisa ditanamkan, maka saya yakin akan mewarnai terus gitu ya. Supaya kalau firman Tuhan hari ini bicara soal berhasil di jalan Tuhan, supaya anak-anak kita, supaya kita semua bisa berhasil di jalan Tuhan. Bukan saja di hadapan manusia secara lahiriah, tapi juga di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Terima kasih. My soul after thee, you
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, baiklah kita mengakui pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait 1 sampai dengan 3. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengingatkan kami agar kami juga memperhatikan kehidupan iman kami di dalam Tuhan. Agar kami bukan saja memperhatikan keberhasilan di dunia ini, tetapi juga diingatkan agar juga memperhatikan keberhasilan kami di jalan Tuhan. Ya, biarlah kiranya firman yang kami dengar boleh mendorong kami untuk semakin bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan keberhasilan untuk hidup di jalan Tuhan, supaya kami boleh mewarnai pencapaian kami di dunia ini dan menjadikannya berarti untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit atau di dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Liana Cahyadi, Ibu Enting, Bapak Joni Sigit, Ibu Helen Pribadi, Ibu Yunita Wijaya, Ibu Evi Oktoria Kristiani, Ibu Mariati, Ibu Sulastri, Bapak Joyce Christian, Ibu Yuniati, Ibu Lindawati, Bapak Andi Winoto, Ibu Ilse Iren Wenas, Bapak Win, Ibu Astrid, Bapak Stefanus, Oma Mariama, dan juga Ibu Tantiana Tanuraharja. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menganugerahi mereka dengan kesembuhan. Tuhan berkati setiap pengobatan, setiap perawatan, perhatian dari keluarga yang sudah Tuhan hadirkan. Biarlah semuanya boleh meringankan sakit penyakit mereka, bahkan memberi mereka kesembuhan. Biarlah di dalam masa-masa pemulihannya mereka juga dapat merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan, sehingga mereka tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepada mereka. Kami berdoa untuk Bapak Felix Ivanata, Ibu Gladys Elena Ferdinandus, Saudara Osa Brian Telom Banua, Saudari Moranita Bunga Ratu, Bapak Hendrianto, dan juga Ibu Chan Yuli. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang menambahkan usia, Tuhan juga menambahkan hikmat kepada mereka. Kami percaya dengan penyertaan Tuhan, saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dapat menjalani hidup dengan lebih taat kepada Tuhan. Biarlah iman mereka juga boleh ditumbuhkan, supaya mereka juga boleh memperhatikan keberhasilan mereka menjalani hidup di jalan Tuhan. Agar saudara-saudara kami ini juga dapat mewarnai pencapaian mereka di dunia ini dengan iman terhadap Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, boleh mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ini dengan kesehatan, dengan sukacita, juga dengan berkat yang dari Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia, untuk pandemi yang masih belum berlalu, untuk upaya pengadaan vaksin. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong pemerintah kami yang melakukan upaya pengadaan vaksin, boleh menolong dokter-dokter, para ahli yang terus melakukan
penelitian di dalam pengadaan vaksin dan obat untuk pandemi corona ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami boleh dimampukan untuk dapat segera mengadakan baik obat maupun vaksin agar pandemi yang sudah lama berjalan ini dapat segera teratasi. Kami berdoa juga untuk dampak dari pandemi baik terhadap kehidupan keseharian kami maupun terhadap kehidupan perekonomian. Biarlah Tuhan yang menolong agar pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat agar perekonomian ini tidak terlalu terdampak oleh pandemi. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan dimanapun ada. Biarlah Tuhan boleh menolong gereja-gereja Tuhan yang juga terdampak pandemi agar dapat terus melaksanakan panggilan mereka, melayani umat, memberitakan firman. Biarlah di tengah-tengah segala keterbatasan pelayanan yang dilakukan gereja tetap dapat menjadi berkat, baik bagi umat Tuhan maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Kami berdoa juga untuk persiapan masa Natal yang harus kami lakukan di tengah-tengah keterbatasan ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong panitia maupun penatua agar dapat mempersiapkan masa Natal ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakisraya atau menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Allah, sumber kasih karunia dan berkat, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu ya Tuhan, senantiasa Engkau penuhi di dalam hidup kami. Saat ini kami boleh hadir di hadapan-Mu, bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semuanya karena anugerah-Mu
yang bekerja melampaui segala akal dan perbuatan kami, telah memelihara hidup kami. Pada kesempatan yang indah ini, dengan sukacita kami membawa persembahan syukur sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Tuhan kepada kami. Berkatilah persembahan syukur ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat datang di Teknik Sipil Ukrida, merupakan salah satu jurusan yang berdiri sejak tahun 1978. Di usia yang matang ini, Teknik Sipil Ukrida siap mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar dengan menyediakan lulusan yang profesional di bidangnya. Teknik Sipil Ukrida juga sudah didukung dengan fasilitas laboratorium praktek yang lengkap loh guys. Teknik Sipil Ukrida juga mendekatkan dunia sipil kepada para siswa SMA nih. Salah satunya melalui acara lomba gempa Simplicity. Untuk kamu yang berminat di Teknik Sipil Ukrida, kamu akan mendapatkan kegiatan yang berguna banget loh, seperti home clinic, salah satu kegiatan praktik di lapangan bagi mahasiswa yang didukung oleh dosen, serta berkolaborasi dengan para alumni praktisi. Jadi, lulusan Teknik Sipil Ukrida sudah siap kerja pastinya. Berminat dengan teknik sipil? Yuk gabung di Teknik Sipil Ukrida!